Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Jemaah sekalian, rahimani Allah wa iyyakum. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa agama yang sempurna ini. Beliau hadir membawa cahaya dan juga penjelasan yang nyata agar kita semua mengetahui jalan kebenaran dan bisa membedakannya dari kebatilan. Rasulullah SAW adalah sosok Nabi yang paling sempurna dilihat dari dua sisi. Pertama, sisi fisiknya, yang kedua sisi penerapannya terhadap wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna ini. Kemudian adapun siang hari ini kita akan melanjutkan pembahasan dari surat Al-Alaq, di mana awal-awal surat ini menjelaskan tentang pengangkatan Muhammad SAW sebagai seorang nabi. Beliau diangkat sebagai seorang nabi dengan 5 ayat dari surat Al-Alaq. Pada saat itu masih ada orang-orang Nasrani yang menganut ajaran Nabi Isa yang murni, seperti Waraqah bin Naufal. Dia tidak mengatakan Allah punya anak. Dia mengatakan seperti perkataan Nabi Isa. Tapi Waraqah ini dia mati sebelum Rasulullah SAW diangkat sebagai Rasul, baru diangkat sebagai Nabi. Maka pada saat itu tidak ada kewajiban mengucapkan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tidak ada, karena belum turun surat Al-Mudaththir, baru turun surat Al-Alaq. Sehingga Waraqah bin Naufal meninggal dalam keadaan menganut ajaran Nabi Isa, dan dia dianggap sebagai Muslim yang meneruskan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Nah, adapun setelah turun surat Mudaththir, 7 ayat pertama dari surat Mudaththir, orang-orang Nasrani seperti keyakinan Waraqah bin Naufal ini, kalau dia tidak mengucapkan kalimat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia dianggap kafir, walaupun dia mengatakan Nabi Isa itu bukan anak Tuhan. Karena kekafiran itu tidak hanya dilihat dari kemusyrikan, tapi kekafiran itu juga dilihat dari sisi tidak mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Dan orang Nasrani seperti Waraqah bin Naufal ini masih ada sampai sekarang. Masih ada. Saya masih ingat waktu saya di Solo di tahun 2003 itu, mereka masih banyak di Solo dan di Semarang. Karena situ kan basis orang-orang Nasrani juga di daerah seperti di Gunung Marbabu, ya, itu banyak sekali misionaris di situ. Itu menunjukkan bahwa mereka ini masih ada. Tetapi apakah mereka Muslim? Jawabannya tidak, karena mereka tidak mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah.
Atau ada orang Islam, dia mengakui Muhammad SAW sebagai utusan Allah, tapi dia punya keyakinan bahwa Muhammad bukan utusan terakhir. Ini juga kafir. Seperti Ahmadiyah, mereka menganggap Muhammad SAW itu utusan Allah, tapi bukan Nabi terakhir, bukan Rasul terakhir, kata mereka. Maka mereka menganggap Mirza Ghulam Ahmad itulah seorang Rasul. Tentu semua itu adalah bentuk kekufuran. Bentuk kekufuran yang dilakukan oleh mereka yang tidak mengakui Muhammad SAW sebagai Rasul, atau dia mengakuinya sebagai Rasul tapi menganggap bukan Rasul terakhir. Dan kita lanjutkan di ayat ke-6 dari surat tersebut. Itu tambahan penjelasan mengenai ayat sebelumnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna inna ila rabbika ar-ruj'a ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla ara'aita in kana 'alal huda aw amara bit-taqwa ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi anna Allah yara kalla la in lam yantahi lanasfa'an bin nasiyah ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Artinya, ketahuilah sesungguhnya manusia itu benar-benar melampaui batas, karena dia melihat dirinya serba kecukupan. Sesungguhnya hanya kepada Rabb-Mu lah kembalimu. Bagaimana pendapat kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Bagaimana pendapat kamu jika orang yang melarang itu berada di atas kebenaran? Atau dia menyuruh bertakwa kepada Allah? Bagaimana pendapatmu jika orang yang melarang itu mendustakan dan berpaling? Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatannya? Ketahuilah sungguh jika dia tidak berhenti berbuat demikian, niscaya kami tarik ubun-ubunnya, yaitu ubun-ubun orang yang mendustakan lagi durhaka. Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. Kelak kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Sekali-kali janganlah kamu patuh kepadanya dan sujud serta dekatkanlah dirimu kepada Rabb-Mu. Allah memberitahukan tentang keadaan manusia. Manusia itu dia bisa saja berbuat baik, bisa saja berbuat jahat. Saking jahatnya Allah sebutkan dengan sifat taghiyah. Sifat taghiyah artinya betul-betul beringas, rakus, zalim, bohong, semua ada. Itu manusia. Anda jangan kira orang-orang yang rakus, orang-orang yang mengambil hak orang itu dia tidak tahu bahwa itu kedustaan, bahwa itu adalah kezaliman. Mereka tahu, tapi karena punya sifat taghiyah, mereka tidak peduli. Tidak peduli. Maka lihat, bahwa manusia merupakan makhluk yang bisa saja senang, bisa jahat, sombong, dan sewenang-wenang jika dia melihat dirinya telah merasa cukup dan memiliki banyak harta. Ini ujian jadi orang kaya. Jadi orang kaya itu kadang mengundang ustadz-ustadznya diremehkan. Mengundang ustadz agar membenarkan kezalimannya, mengundang ulama agar
berfatwa membenarkan kejahatannya, dan ini sering terjadi, ya, sering terjadi, tapi tidak pada ulama-ulama yang baik. Lihat, mereka orang-orang kaya ketika melihat diri serba kecukupan, maka mereka itu akan berbuat sewenang-wenang. Mereka akan berbuat semau mereka, kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah memberikan peringatan, mengancam sekaligus menasihati, di mana Dia berfirman, inna ila rabbika ruj'a, sesungguhnya hanya kepada Rabbmu lah kembalimu, yakni hanya kepada Allah tempat kembali, dan Dia akan menghisapmu atas harta yang engkau miliki, dari mana engkau mengumpulkannya, dan untuk apa engkau membelanjakannya. Dua hal pertanyaan tentang harta. Apakah semua orang kaya akan ditanya seperti ini? Wallahu ta'ala alam. Zahir penjelasan dari hadis-hadis, tidak semua bila pelakunya menunaikan hak hartanya. Karena di sana ada golongan ashabul yamin. Mereka dihisab tapi tidak ditanya tentang hartanya, karena mereka lolos dari hal itu. Mereka hanya ditanya dosa-dosa yang dilakukannya, disuruh mengaku saja. Di sana juga ada golongan yang masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Mereka ini boleh jadi ada orang-orang kaya juga, karena di zaman Rasulullah SAW ada orang-orang kaya seperti Utsman, seperti Abdurrahman bin Auf, seperti Umar bin Khattab, ya, yang mereka memberikan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi yang dimaksud yang akan ditanya ini, dari mana hartamu, kemana kau belanjakan? Mereka yang bersikap sewenang-wenang dengan hartanya. Sudah dia dapatkan harta dengan cara yang halal, belum tentu lolos dalam penggunaan. Berapa banyak orang yang bekerja di instansi yang halal, pulang dari terima gaji, dia datang ke tempat-tempat maksiat. Ada juga orang yang tidak bermaksiat dengan hartanya, tapi hasil dari hasil yang haram. Ada orang seperti itu, ya. Tentunya seorang harus meloloskan diri dari dua-duanya, dari cara mengambil dan cara membelanjakan. Maka Allah katakan, inna ila rabbika ar-ruj'ah, kalian benar-benar akan dikembalikan kepada Rabbmu, untuk dihisab, untuk dibalas, untuk diberikan ganjaran, ya. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, setelah menegur orang-orang yang sombong dengan kekayaannya, Allah mengatakan, ara'aita alladhi yanha 'abdan idza shalla, bagaimana pendapat kamu tentang orang yang melarang seorang hamba ketika dia mengerjakan sholat? Artinya ini ayat berkenaan dengan Abu Jahal. Dulu Abu Jahal itu tidak suka melihat Rasulullah SAW sholat, tidak suka, ya. Abu Jahal yang semoga Allah melaknatnya ini mengancam Nabi SAW jika akan mengerjakan sholat di Baitullah. Karena Rasulullah SAW sebelum menerima sholat 5 waktu ini, beliau mengerjakan sholat sesuai dengan sholat Nabi sebelumnya. Dan Abu Jahal tidak suka dengan itu. Bahkan Abu Jahal itu dikatakan dia tidak pernah mau mendengarkan Al-Quran, nggak mau, nggak suka dia. Sampai suatu hari dia lagi duduk sama teman-temannya, tiba-tiba Rasulullah SAW muncul. Lalu Rasulullah membacakan surat An-Najm di hadapannya, dan Abu Jahal sampai ikut sujud karena indahnya surat itu. Rasulullah baca, wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, sampai akhir suratul Najm. Abu Jahal itu dia tidak merasa kalau jidatnya sudah menempel ke tanah, sujud. Karena selama ini belum pernah dia dengar keindahan itu. Tiba-tiba di Rasulullah SAW memperdengarkan. Itu yang tidak diinginkan Abu Jahal. Dia saja bisa tersungkur sujud ketika mendengar ayat Al-Quran, lalu bagaimana dengan yang lain? Maka itu ditakutkan oleh Abu Jahal.
Maka dia tidak suka melihat pemandangan Muhammad SAW itu melakukan salat, tidak suka. Maka dia larang-larang. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menasihati Muhammad SAW dengan sesuatu yang lebih baik. Untuk langkah pertama di mana beliau bertanya, "Ara'aita in kana 'ala al-huda?" Apa pendapat kamu wahai Abu Jahal? Kalau orang yang salat ini benar-benar berada di atas petunjuk, di atas hidayah, di atas kebenaran. Maksudnya bagaimana dugaanmu jika orang yang kau larang salat tadi berada di atas jalan yang lurus dalam perbuatannya itu, atau menyuruh untuk bertakwa melalui ucapannya? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam selalu mengajak mereka bertakwa. Cuman bertakwa di sini bukan hanya bertakwa seperti dikatakan khatib di atas mimbar. Orang lain disuruh bertakwa, dia juga berbuat syirik, bukan begitu. Sebagian orang begitu. Orang lain disuruh bertakwa, tapi dia tidak mengerti apa arti takwa. Takwa yang dimaksud yang diajarkan Rasulullah SAW dalam ayat ini adalah yaitu beribadah hanya kepada Allah tanpa mempersekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, baru disebutkan cabang-cabang ketakwaan itu. Jadi Rasulullah SAW itu selain berada di atas kebenaran, dia juga mengajak orang lain kepada kebenaran itu. Kadang hari ini para dai itu berkecil hati karena mendengar kata-kata manusia. Udahlah, nggak usah urus orang lain, urus aja dirimu sendiri. Oke, itu dia dikatakan saleh. Tapi bagaimana dia harus mengumpulkan supaya dia mengumpulkan dua hal, saleh dan islah, saleh dan muslih. Dia saleh pada dirinya dan juga memperbaiki orang lain agar menjadi saleh. Itu tugas seorang nabi dan pengikutnya dari kalangan para dai. Sebagian orang mengatakan tidak usah urus orang lain, urus saja diri sendiri. Betul kata Anda, betul, tidak usah urus orang lain, urus diri sendiri. Oleh karena itu kita mengajak orang lain karena kita mengurus diri kita sendiri. Kenapa? Karena kalau kita tidak mengajak orang lain, azab yang menimpa orang lain itu akan menimpa kita juga. Itu masalahnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wattaqu fitnatan la tusibanna alladziina dzalamu minkum khassah." Takutlah kamu akan azab yang turun yang tidak menimpa orang zalim saja di antara kamu. Makanya butuh mengajak orang. Orang itu mau dengar atau tidak itu urusan belakang. Yang pertama si dai harus mengajak dulu. Untuk apa? Untuk menutupi datangnya azab dari langit. Maka ketika turun ayat ini, salah seorang istri Nabi pernah terheran-heran. Kata istri Nabi SAW kepada beliau, "Wahai Rasulullah, apa iya Allah akan mengazab mereka semua? Padahal di antara mereka ada orang soleh juga." Kata Nabi, "Iya." Dalam riwayat Imam Ahmad, Allah akan mengazab mereka semuanya jika orang-orang baik ini diam, tidak mau berbicara. Makanya perlunya ada apa? Dakwah. Jadi untuk diterima atau tidak itu nomor 7, bukan tujuan utama. Tujuan utama itu menyampaikan dulu, kemudian menyelamatkan diri dari azab Allah. Baru setelah itu berdoa kepada Allah semoga mereka dapat hidayah. Kalau mereka tidak terima itu hak mereka, privasi orang. Tapi jangan melarang orang lain juga untuk menyampaikan apa yang dia tahu. Kalau seperti itu pola kita hidup, maka di dunia ini akan banyak terjadi kezaliman. Akan terjadi kezaliman. Ya. Dan ini gara-gara kita belajar filsafat. Orang-orang filsafat itu kebanyakan kalau terlalu dalam, udah tidak ada lagi urusan dengan urusan agama. Maka mereka katakan nafsi-nafsi. Sebagian mereka mengatakan tidak perlu mengurus kesalahan orang lain. Ya. Ini adalah merupakan ajaran yang tidak benar. Maka yang benar adalah dia mengamalkan dan dia melarang orang lain, dia juga mengajak orang lain kepada ketakwaan. Maka disebutkan au amara bittaqwa. Setelah dia dapat hidayah, dia mengajak orang untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana menurut engkau jika dia berdusta dan dia berpaling? Ya. Ini adalah pertanyaan yang Allah Subhanahu wa ta'ala ajukan kepada orang-orang ini. Alam ya'lam bi anna Allah yara.
kalau dia berdusta dan berpaling, tidakkah dia tahu bahwa Allah mengetahuinya, mengetahui perbuatannya, mengetahui gerak-geriknya? Maksudnya, tidakkah orang yang melarang itu, yaitu Abu Jahal, mengetahui bahwa Allah melihatnya dan mendengar ucapannya, serta akan memberi ganjaran atas apa yang telah dia kerjakan itu dengan ganjaran yang benar-benar sempurna. Jadi Abu Jahal ini betul-betul keterlaluan. Keterlaluannya adalah dia orang yang dekat dengan Nabi SAW secara kekerabatan, karena dia sepupuan. Sepupu, karena di sini Quraisy ini di bawahnya ada cabangnya. Quraisy di sini ini cabangnya ada Bani Hashim, di sini ada Nabi SAW. Ini Bani Makhzum, di sini adalah Abu Jahal. Abu Jahal itu pernah mengungkapkan dengan sejujur-jujurnya dengan mengatakan, wahai Muhammad, kami tidak pernah melihat engkau berdusta, wahai Muhammad. Kami tidak pernah mendustakan engkau. Tapi yang membuat kami ini geram adalah engkau mengaku diri sebagai Nabi. Itu aja. Kata Abu Jahal dalam riwayat yang lain, kau berdiri menjadi tokoh, kami pun ada tokohnya. Engkau naik kuda, kami naik kuda. Kita punya kedudukan yang sama. Tapi kenapa di Bani Hashim ada nabinya, kok kami tidak ada nabinya? Itu yang dihasadkan oleh Abu Jahal. Jadi Abu Jahal ini bukan dikatakan Abu Jahal karena dia bodoh. Abu Jahal itu dikatakan Abu Jahal karena tidak menerima Islam. Bukan karena dia tidak bisa baca dan menulis, bukan. Orang bodoh itu yang disebut dengan jahiliyah bukan karena tidak bisa membaca dan menulis. Contohnya ketua gengnya Abu Jahal. Dia punya ketua geng namanya Al-Walid bin Mughirah. Abu Jahal ini buzzer. Kalau dikatakan zaman sekarang apa? Buzzernya. Yang suka vokal berbicara sesuatu. Di atasnya ada ketua gengnya namanya Al-Walid bin Mughirah. Ini tokohnya. Kata Al-Walid bin Mughirah di depan Abu Jahal, saking jujurnya Al-Walid ini, Muhammad bukan penyair. Karena ucapan yang diucapkannya terlalu jujur, terlalu benar. Sedangkan syair kita ini penuh dengan kedustaan. Lalu kenapa mereka tidak terima Islam? Sekali lagi, karena egois, karena sombong, karena merasa diri serba kecukupan. Karena memang Rasulullah SAW terlahir yatim. Dibandingkan Abu Jahal, Abul Hakam, Abu Jahal dan Al-Walid bin Mughirah, mereka lebih kaya. Lebih kaya. Bahwa penghasilan mereka setiap tahun 250.000 dinar kala antam ini. Emas yang mereka hasilkan setiap tahun 250.000 dinar. Satu dinar itu sama dengan 4,25 gram emas. Satu dinar kalikan 250.000 dinar setiap tahun. Saking kaya mereka itu. Maka yang paling mereka takutkan adalah ketika Nabi hijrah, karena akses mereka ke Syam, tempat mereka untuk mendapatkan itu baru ke Syam, itu bukan ke Yaman. Baru ke Syam aja dapatnya berapa? 250.000 dinar. Saking banyaknya harta mereka. Itu membuat mereka berbuat sewenang-wenang kepada Nabi SAW. Berbuat zalim, melampaui batas. Ya, kami orang kaya, dia bawa ajaran baru. Ya, dianggapnya orang-orang yang mengikuti Muhammad SAW ini orang hina. Budak, wanita, anak-anak, para pemuda yang tidak tahu apa-apa, kata mereka begitu. Sedangkan tokoh mereka seperti Walid bin Mughirah, Abu Jahal adalah orang-orang kaya. Kemudian dengan nada mengancam dan mengintimidasi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla." Ini kalimatnya, kalimat apa? Bentakan. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu tidak harus lemah gemulai berbicara. Allah sendiri menggunakan kata ini di awal pembicaraan. Apa disebutnya? Kalla. Ini kalau ada khatib menyampaikan ayat seperti ini, mengucapkan kalla, salah ngomong dia. Karena cara membacanya harus dengan apa? Kalla, sekali-kali tidak. Ini namanya kalimat zajar dalam bahasa Arab. Nanti kan buka di tafsir tashil tanzil. Apa arti kalla itu? Kalla itu artinya kalimat zajar, kalimat bentakan, kalimat yang kalau kita bahasakan
kalimat intimidasi lah kalau dipakai oleh penjahat. Gitu. Tapi ini adalah kalimat bentakan dari Allah untuk mereka yang ngeyel, seperti Abu Jahal. Kata Allah, "Kalla la in lam yantahi." Sekali-kali jangan demikian. Ketahuilah sesungguhnya jika dia tidak berhenti, yakni jika dia tidak kembali dari keingkarannya dan pembangkangannya, maka lanasfa'an bin nasiyah, niscaya kami akan menarik ubun-ubunnya, yakni kami akan warnai dia dengan warna hitam pada hari kiamat kelak. Ini Abu Jahal dan orang-orang semisal dengannya. Selanjutnya Allah mengatakan nasiyatin kadhibatin khati'ah, yaitu ubun-ubun yang mendustakan dan lagi durhaka. Nah, di sini Allah menyebutkan khati'ah. Ini gaya bahasa Quran yang harus kita perhatikan. Khati'ah kalau diambil dari kata dasarnya diambil dari khata'a yakhta'u. Artinya bersalah dengan sengaja. Bersalah dengan apa? Sengaja. Kalau disebut akhta'a, itu boleh jadi karena keliru. Seperti doa kita dalam surah Al-Baqarah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhta'na. Ya karena kesalahan yang kita mungkin khilaf atau lagi futur, kembali lagi kepada Allah, itu namanya akhta'na. Kalau khati'ah diambil dari kata khata', itu karena disengaja dan terus menerus melakukan kesengajaan itu. Maka itulah Abu Jahal itu. Nasiyatin kadhibatin khati'ah. Allah tidak menyebutkan nasiyatin kadhibatin mukhti'ah, tidak, tapi disebut khati'ah. Kalau mukhti'ah boleh jadi dia tak sengaja, tapi khati'ah ini kesengajaan. Sengaja durhaka, sengaja dusta, sengaja jauh dari kebenaran. Itu Abu Jahal. Ya. Kemudian yaitu ubun-ubun Abu Jahal yang penuh kebohongan dalam ucapannya dan menyimpang dalam perbuatannya. Lalu Allah katakan, "Falyad'u nadiyah." Maka biarkanlah dia memanggil golongannya untuk menolongnya. yakni kaum dan kelompok Abu Jahal dari kalangan Bani Makhzum. Maksudnya hendaklah ia memanggil mereka untuk meminta pertolongan kepada mereka. Kata Allah, sanad'u zabaniyah, nanti kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Mereka itu adalah para malaikat pembawa azab. Zabaniyah yang di dalam neraka itu dipimpin oleh Malik. Jumlah di dalam malaikat yang menjaga neraka itu ada 19 malaikat, dan malaikatnya besar-besar. Maka disebut di sini Zabaniyah. Mereka adalah para malaikat azab, sehingga dia dapat mengetahui apakah pasukan kami yang menang ataukah pasukannya. Ada yang mengartikan Zabaniyah di sini dengan peperangan yang terjadi. Imam Bukhari meriwayatkan dari Ibnu Abbas, dia berkata, Abu Jahal pernah berkata, jika aku melihat Muhammad mengerjakan salat di Ka'bah, niscaya aku akan injak lehernya, kata Abu Jahal. Kemudian Nabi SAW mendengar berita tersebut dan berkata, jika dia benar-benar melakukan hal tersebut, pasti malaikat sudah membinasakannya. Ya, Abu Jahal waktu itu mendekati Nabi dan ingin menginjak leher Nabi waktu salat. Tiba-tiba muncul depannya malaikat Jibril dan sangat menakutkan waktu itu. Andaikan dia mendekat, maka malaikat itu akan menginjaknya. Ya, ini balasan Allah terhadap Abu Jahal. Dan Abu Jahal ini mati ketika perang Badar. Ya, perang Badar dia mati di tangan salah seorang pemuda dari kalangan Ansar. Kemudian Imam Ahmad, Tirmidzi, An-Nasai dan juga Ibnu Jarir meriwayatkan, dan ini lafaz dari Ibnu Jarir dan dari Ibnu Abbas, di mana Ibnu Abbas mengatakan dulu Rasulullah SAW pernah mengerjakan salat di maqam Ibrahim. Lalu Abu Jahal bin Hisham melewatinya seraya berkata, "Hai Muhammad,
bukankah aku telah melarang kamu mengerjakan ini? Kemudian Abu Jahal mengancam beliau, maka Rasulullah SAW bersikap kasar terhadapnya seraya menghardiknya. Lalu Abu Jahal berkata, "Hei Muhammad, dengan apa engkau mengancamku? Demi Allah, sesungguhnya aku memiliki kelompok yang lebih banyak daripada engkau, Muhammad." Lalu turunlah ayat ini, "Falyad'u nadiyah sanad'u zabaniyah." Ya, hendaklah dia memanggil kelompoknya, nanti kami akan memanggil malaikat zabaniyah. Ibnu Abbas mengatakan pada saat itu, seandainya dia memanggil kelompoknya, pasti malaikat azab akan menimpakan azab kepadanya saat itu juga. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ya, hadis ini dapat diterima sebagai sebuah keyakinan bahwa pada saat itu Abu Jahal ini ingin sekali menyiksa Rasulullah SAW dengan membawa gengnya, dengan membawa kelompoknya. Karena Abu Jahal ini suka ngancam, tidak berani juga bersikap, suka mengancam, karena dia juga memikirkan Muhammad itu tidak pernah bicara dusta. Kalau dia ngomong pasti terjadi, karena sebelumnya sudah terjadi. Contoh, anaknya Abu Jahal, anaknya Abu Lahab. Jadi jangan disamakan ya, Abu Lahab dengan Abu Jahal itu dua orang yang berbeda. Abu Jahal dengan Abu Lahab dua orang yang berbeda. Abu Lahab ini paman Nabi, Abu Jahal sepupu dari Bani Makhzum, ya, bukan sepupu satu, bukan sepupu agak jauh. Nah, Abu Lahab dia punya anaknya itu menantu Nabi yang pernah mencekik leher Nabi SAW itu. Lalu Nabi berdoa, semoga engkau dicincang-cincang oleh anjing-anjing atau binatang buas, kata Nabi SAW. Apa kata Abu Lahab? Anakku tidak akan selamat, kata Abu Lahab waktu itu. Tapi dia tidak masuk Islam. Nah, ketika anaknya pergi berdagang di Syam, jadi di Syam itu di satu tempat mereka lagi tidur malam harinya, tiba-tiba terdengar ngauan singa, padahal tempat itu bukan tempat beredarnya singa. Apa kata anaknya Abu Lahab waktu itu? Ini doa Muhammad nih. Betul, disuruhlah tidur dia di tengah orang banyak, semua orang menjaganya. Tapi begitu semua orang tidur, singa tadi menerkam kepalanya dan mengeluarkan isi otaknya. Maka di saat itulah Abu Lahab mengatakan dia terkena doa Muhammad. Nah, itu juga ditakuti oleh Abu Jahal. Abu Jahal itu ngancam ya, sebenarnya dia takut juga dengan doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka oleh karena itu dia mundur, takut ketika dia mau menginjak Rasulullah SAW ketika turun ayat ini. Kemudian kata Allah kepada Rasulullah SAW, "Kalla la tuti'." Sekali-kali janganlah kamu mentaatinya. Ini peringatan buat Rasulullah, buat kita juga sebagai para duat, bahwa jangan karena takut tidak dihargai oleh orang yang punya kedudukan, takut tidak dihargai oleh orang kaya, takut berbicara yang sebenarnya. Ini masalah kita saat ini. Tidak mau, akhirnya taat kepada yang memiliki kekuatan. Dan ini bukanlah sifat seorang dai muslim. Lihat kata Allah kepada Muhammad SAW, "Kalla, jangan demikian, janganlah kamu patuh kepadanya." Maksudnya, wahai Muhammad, jangan kamu mentaati larangannya itu. Itu larangan untuk terus beribadah dan memperbanyaknya. Kau harus terus beribadah, jangan dengarkan larangan Abu Jahal. Solatlah sekehendak hatimu dan jangan engkau memperdulikannya, karena Allah akan selalu menjaga dan menolongmu, dan Dia senantiasa memeliharamu dari orang-orang itu. Ya, lalu Allah memerintahkan beliau, "Fasjud," dan tetap kau sujud, "waqtarib," dan mendekatlah kepada Rabbmu. Sebagaimana yang telah disebutkan hadis sahih dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah, bahwa seorang yang sujud itu adalah orang yang paling dekat kepada Allah. Maka di sini diperintahkan sujud dan dekatkan dirimu, karena memang kondisi kita yang paling dekat kepada Allah waktu sujud. Kata Nabi SAW, "Aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid." Keadaan seorang hamba yang paling dekat dengan Rabbnya yaitu ketika dia dalam kondisi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa'akthiru du'a, dan perbanyaklah doa.
Maka Rasulullah SAW berdoa waktu itu, berdoa, termasuk berdoa kebiasaan buat Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu meregang nyawa di saat perang Badar. Di saat semua orang seharusnya pulang ke Mekah, Abu Jahal tetap ngeyel, kita tidak boleh pulang sampai kita merangi Muhammad. Akhirnya dia pun meregang nyawa di saat perang Badar. Ya, padahal dia membawa pasukan besar, kelompok yang besar, 1000 orang. Dari mana diketahui 1000 orang itu? Yaitu malam harinya mereka menyembelih 10 onta atau 9 onta. Karena 9 atau 10 onta itu cukup untuk 1000 orang. Maka dihitung dari situ, bukan dihitung 1, 2, 3, 4 sampai 1000, bukan. Sedangkan pasukan kaum muslimin kurang lebih 300-an. Tidak terlalu banyak. Apa kurang dari itu? Ya, kurang dari itu pasukan mereka, sehingga terjadi peperangan dan Rasulullah SAW ditolong oleh Allah melalui datangnya para malaikat yang Allah utus untuk ikut perang pada saat itu. Kemudian Abu Jahal dan teman-temannya mati dalam kondisi terhina, dan itulah yang mereka ingat-ingat bahwa semua ini terjadi disebabkan doa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir, Rasulullah SAW juga sujud saat membaca surat Al-Insyiqaq dan juga surat Al-Alaq ini. Maksud sujud tilawah di dalam sholat maupun di luar sholat. Mulai sujud tilawah ini disunnahkan dilakukan di saat sholat. Makanya sholat subuh biasanya imam itu baca surat Sajadah. Ketika dia sujud, semua ikut sujud. Ya, atau saya baca surat ini tadi, lalu saya turun sujud, bapak-bapak yang lihat saya sujud, ya sujud, karena saya membaca dan sujud. Tapi kalau saya tidak sujud, tidak perlu sujud. Yaitu mengenai sujud tilawah ini. Ini faedah fikihnya. Sujud tilawah, apabila orang yang membaca itu sujud, maka yang mendengar ikut sujud. Apabila yang membaca tidak sujud, maka tidak perlu sujud. Itu baik di dalam sholat maupun di luar as-sholat. Saya kira cukup. Insyaallah nanti kita akan lanjut pada surat Al-Qadar pada pertemuan yang akan datang. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.